Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Beliau juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim juga satu huruf. Alif lam mim. Ya, aku tidak katakan satu huruf, tetapi alif itu satu, kemudian lam satu, kemudian mim satu. Demikian ketinggian keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Sebaliknya Nabi SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, di mana Allah menceritakan itu dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditelantarkan, yang ditinggalkan." Orang-orang yang dilaporkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut diantaranya adalah orang-orang yang tidak mau belajar baca Al-Qur'an. Atau dia belajar baca tetapi dia tidak berusaha untuk mentadabburinya, atau dia mentadabburinya tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya. Ini diantara orang-orang yang dilaporkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk keluar daripada golongan orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi tersebut, mari kita belajar membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan memulai membaca tafsir surat An-Naba dari ayat 1 sampai seterusnya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun.
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya, yaitu tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang itu. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami menumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik karena mereka saling bertanya tentang hari kiamat dengan rasa tidak percaya akan kejadiannya. Jadi mereka saling bertanya tersebut bukan karena ingin mencari ilmu, tapi ingin menampakkan keraguan mereka bahwa mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat. Oleh karena itu Allah mengabarkan tentang kelakuan mereka, amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Allah menjawab, anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar. Yakni, apakah yang mereka saling bertanya-tanya tersebut? Tentunya tentang hari kiamat. Hari kiamat itu kan berita yang besar. Dan dia adalah berita yang amat mengerikan. Dan berita tersebut sangat mengejutkan. Beritanya besar, mengerikan, dan mengejutkan. Itulah yang mereka pertanyakan. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar di sini ialah kebangkitan setelah kematian. Itu berita besar. Ada juga yang menafsirkan bahwa berita yang besar tersebut adalah Al-Quran. Ya, memang Al-Quran membawa berita yang besar. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, berita yang besar yang dimaksud adalah hari kiamat. Allah pun menyebutkan bagaimana mereka ragu tentang hal tersebut sehingga mereka berselisih. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang itu.
yakni manusia dalam hal ini ada dua macam. Ada yang beriman kepadanya dan ada yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk membantah orang-orang tersebut dengan menggunakan kalimatul jazr. Kalimatul jazr itu kalimat bentakan. Mana kalimat tersebut? Yaitu kata kalla. Allah mengatakan kalla. Sekali-kali tidak seperti yang kalian perselisihkan, yang kalian ragukan. Begitu maksudnya. Saya'lamuna. Mereka betul-betul akan mengetahuinya. Summa kalla. Kemudian sekali-kali tidak demikian. Saya'lamun. Mereka pasti akan mengetahuinya. Itu mengetahui kejadian hari kiamat dan hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kalimat pengulangan kata kalla dalam ayat ini, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Peringatan tentang apa? Tentang benarnya hari kiamat. Dan ancaman buat mereka yang tidak mau beriman kepada hari kiamat tersebut. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Yaitu kekuasaan Allah yang amat besar. Melalui apa? Melalui makhluknya yang dia ciptakan. Di mana seluruh makhluk ini menunjukkan akan keajaiban dan keagungan serta kebesaran sang penciptanya. Dan juga menunjukkan akan kekuasaannya terhadap segala sesuatu. Termasuk masalah hari berbangkit dan lain sebagainya. Allah Maha Kuasa. Lihat bagaimana Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki seluruh pengetahuan, ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah membantah keyakinan mereka yang buruk tersebut dengan diberikan dalil logika, dalil akliyah. Kalau mereka tidak percaya Allah bisa membangkitkan kembali manusia, Allah katakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dia mampu menghamparkan bumi, apalagi membangkitkan manusia. Dia juga mampu membuat gunung sebagai pasak buat bumi, apalagi manusia. Apalagi membangkitkan manusia. Tentu itu lebih mudah bagi Allah Jalla Jalla. Bumi yang mati, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dengan air. Demikian juga proses dibangkitkannya manusia nanti di yaumul qiyamah. Prosesnya adalah manusia itu dibangkitkan juga dengan air. Maka di sini Allah sebutkan, selain menyebutkan tentang manusia diciptakan berpasang-pasangan, kemudian yang lainnya, Allah juga menyebutkan tentang Allah menumbuhkan pohon-pohon, kebun-kebun dengan air. Maka tanah yang tandus tersebut menjadi subur karena Allah turunkan air. Demikian juga tubuh kita. Walaupun sudah menjadi tulang belulang yang hancur luluh lantah, bahkan tinggal tulang ekor sekalipun, ketika datang waktunya dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu Allah turunkan air dulu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, "Tsumma yunzilullahu mataran katil awidhil." Kemudian Allah menurunkan air dari sisinya seperti embun atau air hujan rintik-rintik. Fatambutu minhu ajsadun nas. Dari situlah tumbuh jasadnya manusia. Baik, kita akan membacakan penjelasan tentang ayat alam naj'alil arda mihada dan seterusnya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Jadi dulu sebelum Allah menciptakan gunung dan langit, bumi itu rata. Tidak ada parit, tidak ada tinggi, tidak ada rendah, rata aja. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menaruh gunung di atasnya. Maka Allah katakan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ada yang berpendapat Allah meletakkan gunung itu sebagai pasak bumi setelah Allah menyelesaikan menciptakan langit. Dia ciptakan dulu bumi, baru langit, kemudian ditancapkan gunung.
Apa fungsi gunung selain daripada pasak bumi? Di antara fungsi yang lain adalah ketika air hujan turun, maka gunung itulah yang membagi-bagikan air itu di bumi. Sehingga bumi itu membentuk parit dan membentuk tempat-tempat tinggi dan rendah. Supaya ada tempat untuk bercocok tanam yang mengendap air. Supaya manusia mendapatkan makanan pokok dalam kehidupannya. Itu di antara fungsi gunung. Maka hari kiamat nanti dicabut gunung itu sehingga dia tidak berfungsi lagi sebagaimana biasanya. Lihat, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dia menjadikan gunung itu sebagai pasak bumi. Di mana pasak-pasak tersebut dapat menstabilkan dan mengokohkan bumi serta memantapkannya sehingga bumi itu bisa tenang dan tidak goncang dan tidak menggoncangkan orang-orang yang ada di atasnya atau seluruh makhluk yang ada di atasnya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, dan karenanya maka berkembanglah keturunan mereka. Lihat, wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini termasuk tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dua sejoli yang memiliki sifat yang berbeda bisa bertemu dalam mahligai pernikahan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Di mana dua sejoli ini kalau dilihat dari segi akal maka tidak akan pernah ketemu. Laki-laki memiliki sifat kasar, perempuan memiliki sifat lembut. Laki-laki memiliki akal yang cepat berpikir sesuatu. Perempuan memiliki akal yang lemah. Laki-laki memegang sejarah, perempuan memiliki rasa malu sehingga membuat mereka tetap berada di bilik rumah mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua makhluk ini. Agar apa? Agar mereka saling bersenang-senang dan agar mereka memiliki keturunan yang terus bersambung sehingga manusia ini tidak punah di atas permukaan bumi sampai datangnya hari kiamat. Dan agar mereka berdua merasa tentram kepada pasangannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat lain, surat Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan Dia menciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, bukan dari jenis yang lain. Karena kalau pasangan kita diciptakan oleh Allah dari jenis yang lain, kita tidak akan tentram. Contoh, misalnya Allah menciptakan pasangan kita dari golongan jin misalnya. Kita tidak akan tentram dengan istri kita. Kenapa? Kalau dia ngambek, dia akan menghilang. Ya, dia kalau marah, dia akan menendang bokong kita dari belakang. Itu keadaan daripada pasangan selain daripada manusia. Atau dia ciptakan pasangan kita dari keledai misalnya, atau dari kambing. Dimarahi embe, dipanggil embe juga, taat juga dia sebut embe kalau kambing. Apa saja dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membicarakan sesuatu yang menyenangkan kita. Maka dengan keadilan dan kekuasaannya, Allah Jalla Jalaluh, Dia menciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri agar kita merasa tentram. Ada dua kata kunci agar kita tentram kepada pasangan kita yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pasangan kita
ketika kita melihat kelebihannya. Yang kedua, bersabar atas kekurangannya dan tidak boleh menjatuhkan martabatnya karena dia memiliki kekurangan atau menghinanya, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang mukmin laki-laki merendahkan pasangan wanitanya yang mukminah. Apabila dia tidak suka pada satu akhlak, cari tahu akhlaknya yang lain yang bisa membuat Anda ridho kepadanya. Nah, ini cara untuk tenang dengan pasangan kita, itu istri kita. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya di ayat 9 dari surat An-Naba ini, wa ja'alna naumakum subata. Yakni istirahat dari gerak agar tubuh kalian menjadi segar kembali setelah banyak melakukan aktivitas dalam rangka mencari upaya kepenghidupan dan sepanjang siang hari. Ya. Jadi yang membuat kita tenang adalah tidur. Untuk menenangkan diri kita dari aktivitas yang ada. Atau menenangkan jiwa kita, badan kita dari keletihan yang kita rasakan sepanjang hari dalam rangka mencari nafkah. Dan tidur itu nikmat yang luar biasa, ikhwan. Sangat luar biasa. Dan saya sering temukan orang-orang yang tidak bisa tidur. Bahkan mereka hanya tidur 5 menit saja setelah itu bangun. Ada orang-orang seperti itu. Dan orang yang tidak bisa tidur, dia akan kesal. Kesal dia. Mata melemah tapi tidak bisa tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui ayat ini agar kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat ngantuk. Allah masih beri nikmat kepada kita, nikmat ngantuk. Maka kalau ada orang lagi bawa mobil dan dia ngantuk, tidurlah dulu di luar atau di rest area. Kan itu nikmat. Betapa banyak orang-orang yang berbaring di atas sofa yang empuk tapi dia tidak bisa tidur. Berapa banyak orang-orang yang berada di kemewahan rumah yang mewah tapi dia tidak bisa tidur. Salah seorang pernah bercerita kepada kami, seorang anggota perwira polisi, dia punya teman orang konglomerat gitu, pedagang dan tajir di Indonesia ini. Penghasilannya per bulan itu bisa 3M. Ya. Tapi kata teman ini, kata polisi itu, 3M dia terima, dia tidak tenang. Karena dia tidak bisa tidur. Pulang dari tempat dia bekerja, dari perusahaannya, dia tidak bisa berbaring. Dia berpikir, menulis, mencatat apa barang yang habis dan barang yang akan dibeli lagi. Sampai jam 10 malam belum pula tidur. Sampai jam 2 masih memegang kening. Dan sampai Allah memberikan ujian kepadanya, jantungnya bolong. Tidak bisa tidur. Ya, keresahan, kegelisahan. Maka karena itu saudara-saudaraku azani Allahu yakum, bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa tidur. Maka bagi guru-guru kalau lihat muridnya tidur di kelas, tidak usah marah. Ya. Itu tidur adalah nikmat. Biarkan mereka tidur sebentar. Karena mereka capek juga di malam hari, mungkin kerjain PR dan seterusnya. Biarkan mereka menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Saya masih teringat ada guru kita dan saya tidak sebutkan namanya. Kalau dia melihat muridnya di kelas tidur, dia akan katakan kepada murid yang lain, jangan bangunkan dia. Mungkin tadi malam dia tahajud, lalu dia capek. Ya. Maka oleh karenanya Allah mengatakan waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur itu sebagai waktu beristirahat, waktu untuk menenangkan tubuh dan jiwa dari berbagai macam aktivitas. Waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
yakni menutupi semua manusia dengan kegelapannya. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syams, wal laili idza yaghshaha, dan apabila malam telah menutupinya. Ya, dan malam apabila telah menutupi siang. Dan ucapan seorang penyair yang mengatakan dalam salah satu bait syairnya, falamma labisna al-laila aw hina nassabat lahu min khadha adhaniha wa huwa janihu. Dan manakala malam mulai menggelarkan kain penutupnya, maka seluruh semesta alam menjadi gelap. Jadi malam itu menutupi seluruh alam semesta. Kedatangan malam menjadi nikmat buat manusia. Coba Anda bayangkan kalau malam tidak datang-datang. Siang terus. Ya. Tidak ada malam sebagai penutup daripada hari kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan kita di daerah yang malamnya 6 bulan, siangnya juga 6 bulan, bahkan ada yang 2 bulan dan seterusnya. Kemudian waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Yakni kami menjadikannya terang menderang agar manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan-urusan lainnya. Biasanya urusan-urusan itu dikerjakan dengan mudah di waktu siang. Ya. Karena memang di waktu siang adalah waktu yang sangat efisien, sangat sempurna untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan manfaat. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang amat terang, yakni matahari yang menerangi semesta alam, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Coba lihat matahari itu betapa kuat cahayanya. Ketika siang ini bumi ditutupi oleh awan yang tebal, bumi itu tidak gelap seperti malam. Kenapa? Karena masih ada yang bernama matahari yang Allah ciptakan. Apalagi ketika awan ini membelah dirinya, tidak ada maksudnya bumi langit itu terang, maka bumi akan terang benderang karena matahari itu. Ya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Yani kami jadikan di atas kalian bangunan 7 lapis. Yang dimaksud adalah langit 7 lapis. Dengan kokoh. Dan sangat rapi. Dan tinggi. Dan langit itu penuh dengan hiasan. Di siang hari dihiasi dengan awan-awan dan matahari. Di malam hari dihiasi oleh rembulan dan bintang-bintang. Baik bintang yang beredar maupun tidak. Itulah keindahan langit yang 7 lapis itu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari al-mu'sirat. Al-mu'sirat adalah awan tebal yang berjalan beriringan menuju ke suatu tempat yang tinggi, yaitu puncak gunung. Selalu demikian awan itu. Dia datang ke atas tempat gunung dan mengalirkan air di situ. Kenapa? Karena gunung itu bisa menyebarkan air di bumi. Oleh karenanya, banyak orang-orang yang menebang hutan, lalu gara-gara itu bumi pun jadi banjir. Kenapa? Karena awan itu selalu mendatangi puncak gunung. Maka dia dinamakan dengan mu'sirat. Dia menurunkan air yang sangat banyak tercurah. Al-Aufi mengatakan,
bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat ialah angin. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat adalah awan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah angin. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Semuanya mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan mu'sirat ialah angin. Dikatakan demikian karena anginlah yang meniup awan yang mengandung air tersebut. Maka dia berjalan beriringan. Hingga awan itu menurunkan kandungan airnya dan terjadilah hujan. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan al-mu'sirat bahwa maknanya adalah awan yang mengandung air hujan. Maka kedua makna ini, angin ataupun awan, tidak bertentangan. Karena awan itu tidak bisa berangkat ke gunung sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang meniupnya. Maka angin itu kalau di musim panas, ya angin yang diiringi dengan gelapnya awan, itu akan membuat orang-orang tuh senang. Tentu itu di musim panas ya. Berbeda dengan musim hujan. Ya orang-orang Jakarta, orang-orang berada di dataran rendah, mereka akan merasa gelisah karena mereka akan tertimpa banjir. Dan banjir itu sendiri datang dari atas gunung. Dan gunung itu mengirim air. Oleh karenanya dilarang menebang hutan supaya tidak merusak hutan dan juga tidak merusak tempat tinggal manusia. Karena air itu yang tadinya menjadi rahmat, akhirnya menjadi azab bagi orang-orang yang membuat kerusakan tersebut. Ya. Ma'an sajjaja, air yang tercurah kuat. Sajjaja artinya tercurah banyak. Maka kita lihat bagaimana air hujan itu sangat banyak ya. Kemudian Allah katakan linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Supaya kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Yaitu agar melalui air tersebut terdapat banyak manfaat. Manfaat kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh manusia. Di antaranya ada tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya sayur-sayuran, ya makanan-makanan pokok, kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa, bau dan warnanya. Ada kalanya semuanya itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Ada kalanya kita dapatkan di bumi yang berbeda. Itulah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menunjukkan akan keagungan Allah serta semuanya berisyarat memerintahkan kita agar kita bersyukur kepada Sang Pencipta. Selain itu yang berkaitan dengan tema pada surat An-Naba ini, makhluk-makhluk tadi memberitahukan kepada kita bahwa Allah Jalla Jalaluh maha mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya sebagaimana dia mampu menciptakan makhluk mati yaitu bumi menghasilkan makhluk yang hidup karena Allah menurunkan air yang menjadi sumber kehidupan bumi tersebut. Nah, saya kira ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini dari tadabbur surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 16 yang saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan saya bacakan secara ringkas. Dan saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.